mungkin bisa mentarget pasar. Suaranya kayak robot, Pak. Suaranya tidak jelas. Yang nali konsep tadi sudah jelas tuh. Tadi Iki pengukir sudah respon macam dia dengar. But the screen not yet. Ya, ini. Jadi perilaku konsumen ini adalah dulu adalah satu bab saja dalam strategic marketing, ya. Tapi kemudian ini menjadi satu mata kuliah sendiri. Di IPB ini sudah menjadi satu mata kuliah sendiri dan pengampunya itu Profesor Ujang Sumarwan namanya. Ya. Jadi kalau kalian nanti ingin mempelajari lebih mendalam dan lebih luas lagi tentang perilaku konsumen, kalian saya anjurkan membaca buku Profesor Ujang Sumarwan dari Business School IPB Bogor. Beliau menulis buku tentang perilaku konsumen. Saya malah mengetahui buku itu dari teman saya, Profesor Fasli Sabri, Dekan Fakulti Ekologi, Human Ekologi UPM, yang kebenaran temannya dari Profesor Ujang Sumarwan juga. Dan saya sudah menulis satu papers dengan Profesor Fasli terkait dengan perilaku ini. Baik, kita akan masuk dalam slide pertama. Apa sih perilaku konsumen? Jadi, perilaku konsumen yaitu suatu proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan menghunting atau memilih atau membeli atau menggunakan serta mengevaluasi produk ataupun jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Jadi sekali lagi saya mau mengulang pada kalian, inti dari pemasaran adalah memahami apa kebutuhan atau keperluan dan keinginan konsumen. Saya mengulangi juga bahwa kebutuhan atau keperluan, ya, kalau kebutuhan kita katakan di Malaysia itu pahamnya sudah pornografi. Jadi keperluan manusia ini dari dulu hingga sekarang sebenarnya tidak ada yang berubah, yaitu kita perlu makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, tetapi yang berubah-ubah itu adalah keinginan atau wants. Nah, dulu misalnya awal sekali kita ingin punya motor supaya ke kampus enggak repot, harus naik angkot, naik kendaraan umum, harus jalan sebagainya. Itu kebutuhan transportasi. Nah, setelah kita punya motor, kita mikir lagi yang lain. Bagaimana supaya motornya ini yang jenisnya ini, yang begini dan begitu dan sebagainya. Nah, itu bukan lagi keperluan, itu sudah keinginan. Nah, ketika musim hujan, waduh, berpikir ini bagaimana ya supaya saya punya mobil ini. Nah, soal punya mobil untuk apa? Karena untuk supaya tidak kena hujan, tidak kena panas, gitu kan. Nah, sejauh itu adalah untuk apa ini? Selamat siang Pak, saya mau tanya, karena kelompok yang bagi kemarin ada 7, sedangkan bab dalam buku hanya 6, sisa satu kelompok mengerjakan bab 1 juga Pak. Ya, gitu ya. Kalian nanya, kalian kelompoknya berapa ya di kelas ini? Hello bro. Hai guys. Guys. Kelompoknya kemarin belum dibagi, Pak.
Sudah ditugasin Pak Ketua kelas kok masih belum gitu. Lupa, Pak. Ini kan bukunya 6 bab nih ya, Pak. Berarti Iya, buat 6 bab ya. 6 bab, 6 kelompok ya. ya di grup kan 44 anak tuh 44 beserta Bapak sama Pak Indah. Berarti 46 beserta Bapak dan Pak Indah. Berarti mahasiswanya Kalian ada bagi 44. bukan. Jadi satu kelompok 8 orang. Ya toh? Oke, Pak. Ya, 7, Pak. Yang 2 kelompok ada 8. enggak maksud saya kan kalau 6 bab itu dibagi dengan 47 orang berarti satu kelompok 8 dong. 8 kali 6 48 bukan? 7, 8 ya. Pak. 46 itu ada Bapak sama Pak Indah. Jadi Oh, istilahnya mahasiswanya cuma 44 gitu. Saya udah ah, jadi 7 7 kan 42 masih lebih dong. Ya, Iya, satu yang 2 satu kelompok, 2 orang Oh isinya ya, 8. yes right. Good idea. Kembali ke layar. Oke, jadi ingin saya review sekaligus sebagai tambahan poin reward ini. Coba bedakan kebutuhan dan keinginan selain yang saya contohkan tadi. Siapa mau talk, please angkat jari ataupun langsung bicara, sebut nama. Silakan. Contoh beda kebutuhan dan keinginan. Hello guys, mana orang? Halo, tolong di unmute sahajalah kalau di tempatnya tidak ada yang suara-suara bising atau mengganggu kita. Tak harus saya sebut nama nih, mulai dari Z, Zadid Takwa. Bukan dari A, mulai dari belakang nih. Zadid, are you available to talk? Tak ada suara pun. toilet. Toilet. Oke. Fatimah Az-Zahra. Wah, ini hari Maulid nih. Fatimah ini nama anak Rasulullah ini. Fatimah. Halo. Wah, Fatimah lagi buat nasi kebuli macamnya. Gak ada suara juga. Halo Fatimah. Mana suaranya? Toilet juga. Tak ada. Tak ada suara juga. Wah, ini mengkhawatirkan nih gambar-gambar orang ini. Apa betul ini orang? Oke. Siapa lagi ya? Novi. Novi. Yang sedang bergaya di sana. Bisa nggak sebut contoh beda kebutuhan atau dan keinginan? Wah, tak ada juga suaranya. Macam ini zaman kuliah sekarang unik juga ini. Kalau nggak Dela dah yang senyum-senyum nih. Del, hello Dela, are you available to talk about what need and want different? Pas suara saya yang tak ada dengar. Oh, atau siapa yang boleh cakap? Oh, ini ada yang angkat angkat jari nih. Siapa nih? Kang Indah coba lihat yang angkat jari itu siapa? Tak ada yang raise hand. Oh, nggak ada juga. Atau Fikri, Fikri, are you ready to talk? Hello, Kang Indah, mana orang Rehan, kemana kawan-kawannya ini? Tuh, tak ada Waduh, suara. kurang tahu, Pak. Fauzan, Fauzan, Fauzan mau talk. Silakan Fauzan, saya mau kasih poin reward yang gede nih pada dia. Supaya dia ini sudah berinisiatif. Fauzan, please, sebutkan 2 contoh saja. Beda kebutuhan dan keinginan macam mana. Silakan Fauzan, mana? Use suara unmute loh. Fauzan. Oh, mungkin saya aja Pak yang mau jawab Pak. Oh, silakan, silakan. Saya Putri Bagus Pambudi Pak. Jadi Ya, ceritanya
Oh ya Putri tadi yang ingatkan saya jam 1 kuliah ya. Oke Putri. Ya, Pak. Tadi Bapak pertanyaannya apa, Pak? Coba Bedanya Putri bedakan kebutuhan dan keinginan dua contoh. dua contoh, Pak. Contoh, Kalau menurut saya kebutuhan itu kayak kita tiap hari kan kita butuh makan ya Pak 3 kali sehari. Nah kalau misalkan keinginan itu jadinya kayak kita mau makan tapi mau makan apa gitu Pak, kayak nasi uduk. kalau mau makan atau apa udah jelas, mau makan di itu mana jadinya nih? keinginan. Ya, mau makan di mana nih? Kalau mau makan apa kan Iya. biasanya orang kita makan nasi ya. Ya Nah, tapi kan bisa roti atau yang oh lain-lain gitu, Pak. itu tetap kebutuhan karena lapar. Baik, Jadi Pak. kalau keinginan lebih menyangkut style, jadi seperti apa namanya, bukan asal makan, tapi mau makan yang lebih famous lagi, itu kan berarti keinginan sudah gitu. Yang kedua, Belum beda. terpikirkan sih Pak, barusan. Yang kedua, misalnya gini, Anda, ini contohnya agak apa ya, agak mengundang berbeda persepsi. Misalnya Putri mau ke Surabaya, naik Lion bisa nggak? Bisa, ya kan? Ya, Naik bisa Pak. Citylink bisa, naik Garuda bisa. Kalau disuruh pilih dalam arti bayar sendiri ya milihnya. Kamu milih naik mana? Lion bisa. Kenapa milih dia? Nggak tahu Pak, asal aja. Bukan, karena dia lebih low cost. Karena dia lebih murah harga tiketnya. Sedangkan Garuda lebih mahal. Tapi di sini muncul juga orang, ya Pak, saya milih Garuda. Biarpun agak mahal, tapi lebih yakin tentang safety-nya. Misalnya gitu. Berarti itu tetap jadi kebutuhan bagi dia, karena dia melihat safety-nya. Bukan supaya lebih keren pesawatnya gitu. Jadi masing-masing orang memang soal kebutuhan ini berbeda satu yang lain karena menyangkut segmentasi. Kita sudah pernah membahas STP kan? Halo? Atau di dalam bahan kuliah di SSO sudah pernah disinggung STP kan? Siapa bisa tahu STP apa? Ayo, untuk Putri tadi 82 ya poin rewardnya karena inisiatif. Oke Pak, makasih. Ya, tolong ditulis oleh sekretaris kelas. Jangan lupa di-share ke saya sebelum UTS. Karena ini untuk tambahan komponen nilai UTS. Dan nanti setelah UTS, kumpulan poin reward untuk komponen nilai UAS. Sekarang yang mau tadi saya tanya, STP itu apa? Siapa tahu? Ini kalau tahu nilainya di atas 85 nih poin rewardnya. STP, bukan TTS ya. Atau bukan TTM pula. Boleh Pak, nyoba. Oke, kalau TTM nanti kembali ke Mulan Jamila nanti. Waduh. Rehan ya? Silakan. Ya, STP kan segmenting, targeting sama positioning. Ya, pertama Oke. segmenting, yaitu mensegmentasikan di pasar-pasar yang ada gitu. Jadi kalau mau Segmentasi ini gimana contohnya? contohnya misalkan produk kita, misal punya produk kita ini mau harganya terjangkau, berarti kita segmentasikan dulu Pak pasarnya itu mau bisa dilihat dari umur atau enggak bisa dilihat dari kesukaan, persamaan kesukaan gitu antar individu atau kelompok gitu Pak. Jadi Misalkan memisah-misahkan pasar atau membuat jenjang sesuai dengan ya kelompok. Oke. kelompok bisa dari wilayah, umur maupun gender Ekonominya. ataupun kelompok gitu Pak. Ya, dan Nah, ekonominya juga. Oke. betul. Kalau untuk targeting ya kita tadi kan udah disegmentasikan. Setelah disegmentasiin kita targetnya mau ke apa? Misalkan lebih ke menengah ke bawah. Jadi kita harus mengikuti tren-tren yang mudah gitu dicerna untuk para kalangan menengah ke bawah gitu Pak. Oke. Promosi-promosinya. Positioning.
Nah, positioning itu pemilihan tempat. Bisa tempat, bisa pemilihan apa sih istilahnya? eh saya lupa tadi. Pemilihan tempat sama usahanya gitu gimana. Misalkan tadi udah Oh, pilih pasarnya, udah tahu positioningnya gimana. Nah, udah tahu targetingnya apa. Nah, positioningnya biasanya itu kita kalau misalkan terjangkau, harganya terjangkau menengah ke bawah, misalnya kita bisa cari tempat deket alun-alun misalkan, ataupun hmm. tengah kota, ataupun tempat public place yang rame gitu. Tapi usahain hindari dari mall. Biasanya sih seperti itu, Pak. Jadi Agar gini, saya agak ini. yang saya ingat. Ya, kalau yang nomor 1, 2 udah benar, nomor 3 agak keliru dengan place dalam 4P. Iya, Jadi Pak. place itu distribution itu yang disebut Rehan tadi, tapi yang dimaksud positioning, kita itu harus melihat dengan produk-produk lain, kompetitor-kompetitor lain kita itu berada di posisi mana supaya tidak berhadap-hadapan dengan yang lebih gajah dari kita, itu bisa meninggal dunia kita nih. Iya, itu Misalnya ya, baru pas saya. yaitu positioning. Jadi kalian mungkin nggak pernah nggak dengar ada, ini saya agak contohkan eh, produk yang nggak diwajibkan atau nggak boleh diiklankan secara vulgar, yaitu misalnya saya sebut rokok ya. Rokok itu yang populer di Pulau Jawa itu kan Gudang Garam, Jarum, apalagi Sampurna, Pak. Sampurna bagi yang ngerokok tahu nih, atau yang nggak ngerokok tapi mengamati iklannya. Nah, pernah nggak dengar rokok Komodor? Nggak pernah kan? Komodor itu paling populer di Sumatera Utara. Padahal ini produk BAT juga, BAT Bar Indonesia. Kenapa? Karena dia nggak mau berhadap-hadapan dengan 3 gajah ini di Pulau Jawa, yaitu Sampurna, ada Jarum, ada Gudang Garam. Karena ini kalau dia main di sini, itu menyebabkan dia akan habis dana untuk iklan segala macam, orang belum tentu melirik dia. Lebih baik dia cari pasar lain pada tempat yang tidak terlalu dikuasai oleh market leader yang besar ini. Itu namanya positioning, mencari posisi yang tepat, yang pas supaya dia di situ bisa memenangkan persaingan atau setidaknya menguasai beberapa pangsa pasar. Itu maksudnya. Oke, untuk Rehan nilainya 87. Oke. Makasih, Uh, Pak. ya proses pengambilan keputusan. Kang Indah tadi slide-nya kemana? Nah, atau mana tadi proses pengambilan next slide. Oke. Di sini nanti Kang Indah akan menjelaskan slide yang ketiga ya. Kang Indah already nggak tambahan penjelasan? Takutnya lagi makan. Oke, Ya, saya Pak, bisa. jelaskan dulu. Hah? Iya, siap. Oke, setelah saya jelasin proses keputusan pembelian ya. Jadi orang selalu sebelum membeli suatu produk ada 5 stepnya ya, yang sering disebut AIDA sebenarnya, tapi sekarang udah 5 AIDA. Attention, pertama sebenarnya ada attention, perhatian. Nah, perhatian kepada apa? Kepada produk tertentu. Nah, untuk orang memperhatikan, maka dipasanglah iklan, diadakanlah strategi promosi supaya ada attention. Makanya yang paling penting dalam promosi itu adalah apa yang disebut dengan eye catching. Eye catching itu daya tarik mata. Karena kita kan semua sesuatu awalnya tertarik karena melihat kan. Jadi bagaimana membuat satu iklan yang membuat orang mau nggak mau melihatnya atau mau meliriknya. Biar kalian juga tahu dari sebuah riset, iklan itu baru mau dibaca orang atau diperhatiin orang setelah 9 kali dia lihatnya. Biasanya kali pertama, ini apa sih produk, lewat-lewat. Pada malam kok ini muncul-muncul lagi, muncul-muncul apaan sih ini? Nah, mungkin kalian dulu pernah lihat di TV itu, apa itu, platform belanja itu, apa itu, Zerico atau apa namanya itu, saya juga lupa.
Kalau ada yang ingat boleh sharing. Itu berapa kali, apaan sih itu? Apa, ya lama-lama orang udah bolak-balik ngeliat itu, ingin tahu gitu. Nah itu attention ya. Nah, kemudian dia akan mengenali kebutuhan apakah yang dia iklankan itu atau yang dia pasarkan itu kita butuhkan apa enggak. Nah, itu jadi pengenalan kebutuhan. Kemudian kalau kita merasa butuh, biasa kita cari informasi kiri kanan dulu. Kamu pernah beli barang itu enggak? Atau kamu pernah menggunakan jasa itu enggak? Jadi ini referensi ini penting karena itu sering digunakan influencer untuk membuat orang supaya mau cepat percaya karena biasanya public figure itu ada ininya, followernya ya, sehingga mereka ingin cepat eh, mengambil keputusan. Mungkin kalian masih ingat dalam kasus yang lalu kita pernah cerita, mungkin di kelas yang lain tentang first travel ya. Ini terkait jasa ya. First travel ini kan urusan umroh tuh, yang belakangan jadi viral gara-gara jadi perkara hukum karena beribu-ribu orang sudah membayar tapi tak bisa diberangkatkan, bahkan pemiliknya ditengarai di pengadilan udah beli apartemen di London, istrinya aja udah wah, tas-tas yang harga Hammer segala macam. Jadi ini kenapa bisa ramai banget orang ikut? Ternyata dia pakai salah satu influencer namanya Syahrini. Nah, Syahrini ini kita tahu sebagai influencer sebelum dia nikah ya, itu dipanggil ke Polda Metro karena sebagai saksi karena banyak orang ikut karena dia menggunakan first travel, tapi dia bukan bayar menggunakan, dia malah yang dibayar sebagai influencer. Nah, polisi mendalami pasal ini apakah Syahrini bagian dari yang mengajak-ngajak atau sekedar sebagai influencer. Nah, itu di situ. Nah, ternyata di sini dia diberi fasilitas saja oleh si perusahaan itu untuk menggunakan sehingga bisa digunakan foto dia apa segala macam. Nah, inilah persoalannya yang menyebabkan orang lalu mau berbondong-bondong ke situ. Itu karena informasi dari selebriti ya. Kemudian evaluasi alternatif. Nah, ketika seseorang sudah mendapat informasi tentang produk itu dan kita tahu produk itu kan tidak selalu satu ya. Kecuali satu-satunya listrik ya PLN kali ya. Nah, lah itu kan banyak pilihan. Jadi orang akan membandingkan satu dengan yang lain. Nah, perbandingan itu memerlukan referensi. Nah, biasanya kalau orang yang teliti itu dia baca dulu nih ingredientnya ini kandungannya apa, berapa persen, segala macam. Kan kalau kalian beli baju juga ngelihat nih polyester berapa persen, katun berapa persen, dan sebagainya sebagai kalau kepanasan ya. Tapi kadang-kadang bajunya murah tapi ingin lihat ingredient, nggak pasti polyester lebih besar daripada katunnya. Tapi kalau katunnya kebesaran nggak oke juga kalau saya sih karena kusut, cepat kusut. Nah kemudian setelah itu baru orang mengambil keputusan ini membeli ini dan tidak membeli merek itu. Nah pada tahap akhir, nah, orang akan evaluasi setelah dibeli sesuatu produk atau jasa. Nah ini apakah dia puas apa tidak dan bagaimana kemudian kualitasnya. Jangan-jangan baru 2 bulan udah luntur gitu kan. Nah, apalagi kalau yang yang jual katanya orang Arab yang tidak udah lama nggak balik ke Arab, jadi ditulis dijamin tidak luntur. Wah, rupanya dia bacanya dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin. Aduh, repot kalau gini ya. Jadi itulah proses-proses perilaku konsumen dalam mengambil satu keputusan. Jadi tidak tiba-tiba kita beli sesuatu, kecuali udah kita beli sebelumnya, kita langsung pada berikutnya tinggal datang main ambil aja terus beli, bayar. Kadang-kadang sudah berkurang juga sebetulnya ingredientnya atau volumenya. Tapi kita sudah kadung suka pada merek itu, maka kita pun langsung eksekusi. Oke, Kang Indah silakan dilanjutkan supaya ada suara lain yang bisa didengar oleh mahasiswa kita. Please. Baik, Pengenalan. terima kasih Pak Reja. Saya akan Nanti setelah 3 slide Kang Indah, kita buka question answer, bisa kita lanjut. ya, baik. Yang berikutnya tentang pengenalan kebutuhan. Di sini bahwa proses pembelian dimulai saat
pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Ya, jadi kalau yang namanya kebutuhan tadi yang Pak Prof. Reza bilang, ya harus ya dalam arti karena itu butuh. Ya. Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya tanpa mengenal masalah yang muncul. Ya, konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dibeli. Maksudnya tadi karena suatu kebutuhan untuk komunikasi, misalkan karena di sini saya akan ngambil contoh di sini bawahnya ini bahwa dalam pengenalan kebutuhan di sini contohnya bahwa kondisikan bahwa kebutuhan akan alat komunikasi. Contohnya di sini ada handphone, mungkin kebutuhannya ini untuk sebetulnya alat komunikasi ya, supaya komunikasinya tidak, kalau zaman dulu kan mungkin harus pakai surat ya, sekarang kan ada handphone bisa pakai WA, pakai SMS, atau mungkin bisa telepon langsung dengan tidak harus keluar rumah gitu. Jadi suatu udah dijadikan suatu kebutuhan ya, akan tetapi di sini bisa juga kebutuhan untuk mendengarkan musik ya, atau tadi alat komunikasi sebagai alat membantu pekerjaan juga. Kalau mungkin teman-teman udah mulai berjiwa entrepreneur bahwa bisa dijadikan ini suatu kebutuhan untuk berkomunikasi atau untuk menawarkan barang atau untuk entertainment ya, itu bisa dikatakan suatu kebutuhan yang memang harus dibeli gitu ya. Salah satu contoh yang sederhana di sini adalah bentuk mungkin kalau dulu handphone karena memang belum begitu memasyarakat, zaman saya mulai ada handphone itu tahun 2000, tahun 99 itu baru ada 1-2 yang punya handphone. Mungkin sebelumnya kalau ada komunikasi, kalau nggak lewat surat, ya lewat telepon umum, atau mungkin kalau yang namanya dulu di wartel ya, kalau teman-teman pernah ngalamin, ada yang namanya wartel, warung telekomunikasi. Jadi kalau kita mau telepon interlokal atau mungkin kalau lokal ada yang pakai koin di jalan-jalan. Nah, sekarang udah ada handphone, jadi dikategorikan bahwa handphone di sini suatu kebutuhan yang memang harus atau ada lebih cepat komunikasi, atau mungkin bisa untuk entertainment, atau mungkin untuk suatu membantu pekerjaan juga ya, semakin canggih zaman sekarang. Itu mungkin pengenalan kebutuhan. Di sini ada pencarian informasi ya. Setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pencarian informasi. Ya, di sini ada sumber pribadi, ada sumber komersial, ada sumber publik. Ya, mungkin sumber pribadi di sini ada keluarga, ada tetangga, ada teman, ada kenalan-kenalan yang kita atau teman-teman sekelas. Nah, itu adalah sumber dari atau sumber pribadi untuk mencari informasi. Sedangkan di sini ada sumber komersil atau komersial di sini ya, kalau teman-teman tadi bilang jiwa entrepreneur atau jadi pelaku bisnis itu perlu adanya sumber komersial, yaitu dengan iklan yang tadi ya, ada promotion, ada publikasi, ada flash atau harga ya. Nah, ini ada penyalur ya, atau penyelia ya, ini adalah sumber untuk salah satu sumber komersil atau yang kita butuhkan untuk mencari informasi atau memberikan informasi tentang produk yang kita punyai ya, baik itu jasa maupun barang ya, tanpa ada iklan atau wiraniaga atau penyalur mungkin bisa saja, tapi itu akan di zaman era global ini akan tertinggal. Apalagi sekarang kan udah 4.0, malah kan udah ke 5.0, jadi udah lewat kita ya, jadi ketinggalan. Kemudian ada sumber publik, di sini ada media massa internet tadi ya. Jadi sekarang udah zaman canggih, jadi kalau kita di rumah aja juga bisa bertransaksi, kita bisa berjualan, atau kita bisa
mendapatkan uang dengan diam di rumah dengan menggunakan tadi handphone yang dikategorikan bahwa itu adalah menjadi suatu kebutuhan untuk mempermudah pekerjaan. Jadi akan lebih mudah dengan ada jaringan internet atau dengan media massa. Ya, kalau dulu mungkin kalau kita mau jual barang mesti ke pasar ya atau mesti datang ke tokonya ya. Tapi dengan adanya teknologi yang sekarang itu akan lebih mudah. Bahkan sekarang diam di rumah aja udah bisa makan, dalam arti bisa beli lewat GoFood ya. Jadi bisa lebih mudah. Sampai di sini ada yang didiskusikan dulu, silahkan teman-teman atau mungkin ada Ya, tambahan dari yang mau tanya memperdalam silakan. Setiap pertanyaan pun ada nilainya. Kalau diem aja itu nggak tahu kita mau nilai apa. Jawab. Nanti kalau kita yang tanya balik, kalau dosen yang tanya, yang jawabannya yang kita beri poin rewardnya. Kalau dari mahasiswa yang bertanya, nah itu ataupun isi pertanyaannya yang kita beri poin reward. Silakan diberi kesempatan buat orang. Kalau kalau tanya langsung ya, kalau chatbot kita nggak mau kalau kan tidur-tiduran. Silakan. Ada yang mau gunakan waktu, saya hitung 10 mundur ya. 10, Kang Indah hitung mundur deh. 10, 9. 10, 9, 8, silakan bertanya. 7, 6, 5, 4, 3. Saya dong yang tanya kalau gitu. Jadi untuk memperdalam, tadi Kang Indah sudah menjelaskan tentang smartphone. Ya mestinya ditanya juga soal cost and benefit. Harga handphone itu kan beragam. Nah, harganya beragam, tipenya beragam, fungsinya pun relatif beragam. Tapi seseorang ada yang membeli mahal banget, tapi pemanfaatannya ya sekedar beberapa fitur aja atau beberapa fungsi aja. Sedangkan yang lain ya nggak digunakan sama sekali, padahal dia cuma ingin tampak menggunakan smartphone edisi terakhir, tapi membeli mahal-mahal, tapi sifatnya lebih kepada konsumtif, bukan bisa menghasilkan sesuatu. Nah, keputusan pembelian seperti itu, seperti apa ini, Kang Indah? Mungkin Pak Indah bisa mengilustrasikan apa pilihan cost and benefit. Seseorang membeli sesuatu kan secara rasional, ekonomi selalu ingin maksimum manfaat. Silakan Kang Indah menambahkan keterangannya terkait ini, cost and benefit decision making. Ya, jadi kalau kita mau membeli barang atau tadi yang Kak Reza bilang bahwa kita harus tadi sebagai orang bisnis, orang ekonomi ya tentunya harus memikirkan apa manfaat yang kita beli dengan cost yang kita keluarkan. Kan orang ekonomi bilang dengan Pengeluaran tertentu tertentu untuk dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Yang maksimal. Jadi kalau tadi ekonomi bilang ya kalau kita membeli sesuatu itu banyak manfaatnya apa nih yang akan kita dapat. Seperti yang contoh yang mungkin teman-teman udah pernah dikasih contoh atau belum sama Pak Reja bahwa satu contohnya kita beli atau nonton film aja itu harus ada apa sih yang kita dapatkan atau manfaat dari kita lihat film itu dengan mengeluarkan uang sinema atau 21 45 sampai 50 ribu itu apa yang didapat ya. Sama halnya dengan tadi smartphone aja. Kita beli handphone 1,5 juta
500 dengan merek agak lumayan lah segitu, itu dapat apa sih dengan mengeluarkan uang segitu. Nah, itu harus kalau teman-teman sebagai orang ekonomis harus ada nilai lebihnya, dalam arti ya kita mengeluarkan uang itu ya gimana caranya supaya uang itu bisa kembali. Nah, berarti handphone itu harus digunakan untuk yang sebijak mungkin. Dalam arti ya bisa dipakai untuk jualan online atau dengan kita bisa uh, berkomunikasi untuk berbisnis gitu, atau menawarkan suatu barang atau jasa kalau teman-teman punya keahlian misalkan di bidang IT, bisa menawarkan diri untuk membuat web misalkan, itu juga kan lewat smartphone, berarti bisa menghasilkan, jadi ada manfaatnya. Makanya kalau kalau tidak ada manfaat ya ya istilahnya ngapain beli yang mahal-mahal gitu maksudnya ya. Jadi Yes. betul, silakan. Betul, silakan selanjutnya slide Kang Nah, Indah jelaskan, nanti kalau ada yang mau nanya silakan kalian, saya mau sharing bertanya ya. Sekarang dilanjutkan dulu slide berikutnya. oke, di sini ada masih tentang pencari informasi ya tadi. Mungkin teman-teman udah tidak usah diajari juga bahwa untuk pencariannya udah bisa lewat Google, segala macam pun ada ya jawaban, walaupun memang mungkin ada sekian persen yang tidak sesuai, tapi kalau secara istilahnya informasi yang secara umum itu di Google udah ada semua, makanya tidak ada alasan wah saya tidak tahu informasi Pak tentang itu. Nah, itu nggak masuk ya. Berikutnya evaluasi tentang informasi di sini. Setelah konsumen mendapatkan berbagai informasi, ya, konsumen akan Nah, ini konsumen kan akan dari informasi ini kan dari sisi mahasiswa sebagai konsumen. Bagaimana kalau posisi mahasiswa sebagai marketer? Bagaimana informasi sebaiknya mereka sampaikan supaya pihak konsumen lebih yakin? Nah, mungkin bisa dikasih juga dari sisi kalau mahasiswanya yang sebagai produsen atau sebagai marketernya, bagaimana sebaiknya informasi itu disampaikan ke konsumen supaya meyakinkan. jadi Silakan. seperti yang kalau seandainya tadi teman-teman berada di posisi sebagai produsen atau yang menjual lah bahasanya, itu untuk meyakinkan ke konsumen itu ya pertama di sini ada barang atau merek yang akan kita tawarkan, yang akan kita promosikan itu betul-betul sesuai dengan merek yang ada, dalam arti tidak membohongi konsumen, karena memang itu salah satu modal awal ya kalau kita berbisnis, tidak boleh membohongi publik atau pelaku ekonomi yang lainnya, dalam hal ini mungkin konsumen atau pemakai akhir itu. Oke, saya mau nambah sedikit karena Kang Indah tadi menyinggung soal merek ya. Nah, dalam strategik produk itu ada dibahas strategi merek. Nah, merek ini ada banyak strateginya, bukan asal pasang. Pertama, merek ini haruslah mudah diingat oleh konsumen dan mudah diucapkan gitu. Kadang-kadang ada merek ngucapinnya aja dia udah nggak mau karena takut salah. Karena misalnya ke barat-baratan gitu kan, ataupun apa ya, ke barat-baratan tuh maksudnya nggak pakai spelling English, padahal mungkin eh, bacanya kurang pas gitu. Jadi sehingga malah jadi orang senyum lah kalau nyebutnya. Kedua, merek ini jangan sampai digugat juga, karena pernah ada kejadian. Nanti kalian bisa cari di internet sebuah produk mereknya itu Kang Indah itu justru digugat waktu itu, yang gugatnya masyarakat Maluku apa terhadap sebuah snack, satu makanan snack yang dia kasih nama apa saya agak lupa, pernah saya bahas di kelas tapi sudah sekian lama yang lalu. Itu ternyata
nama salah satu dari upacara adat lah di daerah sana yang dihormati. Tapi kemudian ini dipakai untuk perusahaan yang memakai nama ini dia nggak tahu juga kalau di sana ternyata itu berkaitan dengan suatu tradisi yang dihormati bahkan ritual ya. Itu artinya membuat sebuah merek itu perlu ada riset juga untuk bisa jangan sampai udah keluarin uang beratus juta atau miliar pasang iklan di TV di mana-mana malah digugat orang ketika menjadi populer merek itu. Kemudian yang ketiga, merek ini boleh juga menggunakan nama seseorang yang tenar ya. Misalnya kalau di kosmetik kan ada Elizabeth Taylor itu kan seorang aktris dari Amerika gitu kan. Ada juga yang menggunakan Jordan kan, pemain basket Michael Jordan. Nah itu memang dari satu sisi cepat sekali membranding produk itu karena nama itu sangat dikenali di dunia. Tapi bisa juga terjadi kalau pada yang bersangkutan mengalami satu kasus tertentu yang publik atau konsumen tidak suka atas kejadian itu bisa berdampak juga kepada produk yang bermerek nama seseorang. Ada juga produk mereknya dua nama sekaligus. Misalnya kalau beli baju ada Mark and Spencer. Itu dua nama itu, Mark dan Spencer. Tapi kemudian menjadi satu branding. Jadi Mark and Spencer satu kata ucapan. Jadi strategi merek ini penting dipelajari karena itu kalau kalian sebagai pemasar marketer itu juga memberi pengaruh terhadap keberhasilan marketing. Oke, lanjut Kang Indah. Ya, betul Pak. Jadi betul sekali ya teman-teman. Jadi kalau kita memberikan suatu merek jangan asal wah ini bagus. Nah, itu harus di riset dulu ya karena ada kaitan dengan bisa jadi plagiator itu kan nggak boleh. Ada hukumnya ya, tidak boleh mengingat merek itu yang dan tadi mudah diingat ya. Karena apa? Karena kalau orang kalau udah ingat itu ya pasti tersep di pemikirannya ya. Itu jadi bahkan sebagai contoh sederhana ini juga bisa dikategorikan merek. Ada suatu rumah makan yang namanya bukan nama merek ya, cuman di situ jangan lihat ke kiri. Nah, itu juga suatu strategi marketing sebetulnya. Ya itu Betul. trik. Trik. Betul. Jadi orang tidak ada tulisan itu dia otomatis ngelihat ke kiri, ternyata rumah makan dan sampai hari ini juga dia rumah makan itu nggak ada nama atau mereknya atau nama rumah makannya sampai hari ini, tapi rame karena dengan tadi dia nggak naruh mereknya takut kena pajak reklame. Ya bisa jadi karena memang apalagi kalau udah pinggir jalan Kan jadi petugas bakal datang itu. Itu udah dari dinas pendapatan daerah biasanya itu datang itu untuk pajak gitu. Itu yang tentang merek Pak Reza. Yang kedua tentang kualitas. Nah ini juga harus betul-betul mempunyai kualitas yang baik agar teman-teman kalau jadi seorang entrepreneur itu atau pelaku bisnis atau sebagai pembisnis itu harus menunjukkan kualitas yang bagus dan baik ya. Baik itu produk maupun jasa ya. Contohnya kalau kita menawarkan suatu atau promosi diri kita sebagai harus mempunyai kualitas, misalkan jasa akuntan misalkan, itu harus berkualitas. Tentunya harus didukung dengan informasi yang update ya, selalu up to date dalam hal ini gitu, tidak ketinggalan, atau mungkin dalam kecepatan kerja itu juga suatu kualitas ya, termasuk barang juga harus kualitasnya bagus ya, jangan sampai kita ngejual apalagi jual mahal tapi kualitasnya tidak bagus ya, itu tidak akan laku ya. Makanya mungkin teman-teman pernah lihat atau sering lah pasti kalau di mall suka ada yang abnormal ya. Abnormal itu sebetulnya harganya tinggi karena udah
di atas normal gitu. Tapi kenapa mereka mereka ataunya rame gitu? Karena salah satunya di situ satu layoutnya bagus ya. Kedua mungkin service quality-nya bagus ya, kualitas pelayanan dari waitersnya bagus. Kualitas ininya juga mungkin yang dijualnya juga sesuai dengan ini tempatnya, dalam arti ya tidak kalengan lah kata Pak Reza gitu. Jadi makanya udah abnormal tapi masih rame, kan kita berpikir kok mahal tapi masih rame ya. Nah itu karena dia udah punya kualitas yang bisa dia jual gitu. Kalau udah contoh sederhana yang lain Aqua, model Aqua itu kan udah punya kualitas bagus. Jadi makanya harga Aqua itu akan di atas harga mineral yang lain. Kenapa? Karena Aqua udah punya merek yang bagus dan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Nggak ada yang mengalahkan lah istilahnya untuk di air mineral ya. Baik, yang ketiga terkait dengan teman-teman sebagai produsen juga bahwa kita harus punya harga. Nah tadi ya, jadi kita harus bisa meyakinkan konsumen bahwa harga yang kita tawarkan itu adalah harga yang murah dengan kualitas dan merek yang bagus atau kualitas yang bagus ya. Jadi kalau kualitas bagus insya Allah harga akan mengikutin gitu ya. Jadi Ya, seperti halnya banyak saya masuk sedikit soal ya, harga. silakan Pak. Dalam strategi penetapan harga. Jadi kita kan kalau beli sesuatu tiba-tiba udah ada harganya. Pertanyaannya waktu dia menetapkan harga itu seperti apa? Apa tiba-tiba nulis saja begitu? Nah, enggak begitu. Karena menetapkan harga itu ada metodenya. Metode penetapan harga itu banyak sekali metodenya, tapi saya sebut 3 atau 4 sajalah. Yang pertama disebut dengan metode top up pricing. Jadi top up ini artinya metode menambahkan atau mentop up di atas harga pokok produksinya. Jadi kalau harga pokok produksinya misalnya 1.300 misalnya gitu, lalu dia ingin ngambil untung taruhlah atau biar mudah 1.500, dia mau ngambil untung misalnya 20%, pasti harganya menjadi 1.800 kan. Karena 20% dari 1.500 adalah 300, jadi 1.800. Itu namanya top up pricing. Ada lagi namanya price leadership. Nah, seperti Kang Indah bilang tadi, Aqua itu menggunakan strategi price leadership, maksudnya pemimpin harga. Jadi dari semua air dalam kemasan ya, tolong bedakan air dalam kemasan dengan air mineral ya. Karena air mineral itu menurut World Water Council, Badan Air Dunia, air mineral itu air yang keluar langsung dari mata air tanpa satu proses ionisasi dan lain-lain, murni. Makanya kalau kalian beli Equil, merek Equil atau merek Evian, itu satu botol yang ukuran kecil bisa 25-35 ribu satu botol. Nah, itu namanya mineral water. Tapi kalau yang selama ini diminum oleh banyak orang tuh bukan mineral water, itu air dalam kemasan aja, bukan air mineral sebenarnya. Jadi beda sebenarnya air mineral ya disebut dalam mineral waters dengan air dalam kemasan. Karena dalam kemasan belum tentu mineral. Bisa aja air sumur dari mana, dia suling atau dari mana lah, kan macam-macam. Nah, jadi yang ketiga itu tadi ada top up pricing, yang kedua adalah price leadership, yang ketiga itu disebut perceived pricing. Jadi harga yang dipersepsikan. Jadi contoh ya, kalau kalian minum orange juice di kantin kampus gitu, dengan minum orange juice di Plaza Indonesia misalnya, ataupun di kafe tertentu, itu sangat beda harganya, dan itu kenapa orang mau membayar dengan harga yang berbeda padahal sama-sama orange-nya itu juga, itu karena
persepsi terhadap tempat dan juga lokasi itu membentuk harga yang berbeda. Yang keempat, itu harus memperhatikan kompetitor. Jadi jangan sampai kita melenggang sendiri dengan harga kita sendiri. Padahal ada barang lain yang sifatnya substitutif. Misalnya substitutif itu kalau kalian deterjen, kalau nggak mau rinso kan bisa pergi ke Attack gitu kan, atau pergi ke brand yang lain, ada penggantinya, substitusinya. Nah, itu jangan sampai terlalu jauh perbedaannya. Jadi kalau kayak Aqua dia berani berbeda karena tadi sore Kang Indah bilang dia bisa meyakinkan bahwa dia quality of produknya memang nomor satu sebab dia adalah yang pertama muncul di Indonesia untuk air dalam kemasan. Itu diantaranya ilustrasi terkait harga. Terkait tempat silakan Kang Indah melanjutkan. Nah, baik, itu teman-teman. Jadi tadi harga itu kan harus tidak seenaknya sendiri. Untuk menentukan harga harus ada beberapa yang harus diperhatikan tadi, kompetitor atau dari yang lainnya, dari price-nya ya, atau dari leadership-nya sebagai ini. Jadi kalau teman-teman anggap sederhananya punya barang yang atau produk yang baru, ya tidak bisa menentukan harga seenaknya sendiri. Ya minimal harga pokok produksi harus tahu lah gitu, supaya ada untung dan ada profit dan tidak terlalu mahal untuk di pasaran. Yang Ya, berikutnya kita terakhir, ada waktu 5 menit lagi, sudah 1 jam dari yang tadi kita mulai. Jadi silakan kalau ada yang mau tanya, silakan sambil Kang Indah menjelaskan tambahannya. 5-6 menit lagi, kalau nggak ada berarti kita akan cukupkan 1 jam ini karena yang lain saya anggap jam berikutnya untuk mengerjakan tugas individu tadi, karena kalau di kelas tentu saya akan nyuruh ngerjain di dalam kelas. Jadi karena ini nggak di kelas ya dikerjain di rumah, tapi yang kelompok kan masih nanti minggu-minggu depan lagi setelah UTS nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan. Indah 6-7 menit lagi kali. ya baik, ini ada satu lagi tentang evaluasi informasi. Ini ada yang dibilang dengan atau dikatakan tempat ya, seperti yang tadi Pak Saja bilang, tempat itu akan mempengaruhi segalanya ya. Dalam arti kalau memang tempatnya di daerah-daerah yang kelas menengah ke atas, ya pasti harga beda dengan tempat dengan di daerah yang biasa. Itu contoh sederhana begitu. Jadi kalau teman-teman mencoba untuk menjual barang yang harganya kelas menengah ke atas, jangan sekali-kali menjual di tempat-tempat yang kemampuannya kelas menengah ke bawah. Itu tidak akan, insya Allah tidak akan laku ya. Jadi harus yang disesuaikan dengan kondisi pasar ya. Makanya kan teman-teman sekarang bisa contoh sederhana lagi, kopi kalau di Starbucks itu satu itu kopinya memang beda. Cuman kan kalau orang biasa itu yang hanya kopi itu hanya minuman yang enggak betul-betul di sebagai riset ya, biasa aja. Ada Starbucks itu kan mahal sampai 40 sampai 50.000 satu gelas itu. Tapi ada juga yang dia bilang kalau hanya kopi aja mending kopi Starbucks portable aja yang keliling. Nah itu sama aja sebetulnya ya. Jadi tinggal kita gengsinya aja yang itu tempat, karena tempat di Starbucks mungkin nyaman, bisa untuk kalau orang berbisnis itu bisa melakukan komunikasi bisnis di situ, yaitu kalau hanya untuk minum kopi saja tidak ada nilai plusnya ya. Orang kita ya termasuk saya pribadi mungkin sayang amat gitu beli kopi di Starbucks, walaupun memang enak sih memang, cuman kan sama aja satu gelas gitu. Kadang-kadang saya ya orang ekonomi berpikir mending beli di Starbucks yang portable aja, yang pakai sepeda. Apalagi Gitu. kalau saya minum kopinya nggak mau pakai gula, mau yang pahit doang, itu buat Nah, sendiri aja sih. buat sendiri aja itu. Jadi kan kita berpikirnya
sayang amat uang gitu ya. Tapi kalau Kecuali milenial bilang, ah gitu amat, ya karena milenial maunya yang manis-manis, rasanya begini, begitu. Ya tentu saja tidak bisa disamakan. diperbandingkan antara milenial dengan kolonial lah, Ya, ya. gitu. Ya, kita ini orang kolonial tapi berjiwa milenial. Yes, betul. Ya, Ngaku-ngaku gitu aja ini. paling Pak Reza tambahannya. Silakan. Yeah, thank Kang Indah for your sharing. Hi guys, we will to finish for discuss about the topic of human behaviors. If you are any question, please I will to uh, apa ya? I will to I will to closing this event. If you are not any question about this class, therefore I talk about UTS ya. Mengenai UTS mid semester hanya 3 poin saja mau saya sampaikan. Yang pertama materi soal itu apa yang sudah ada dalam SSO dan yang sudah saya sampaikan secara Zoom ini sifatnya adalah essay ya. Jadi kalian lebih suka saya membaca opini, pandangan, pendapatnya, bukan by teori atau by textbook ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan jawabnya itu pendek-pendek banget yang sifatnya tidak terlalu clear kalian pahami apa tidak atas pertanyaan itu. Akan sangat baik kalau ditambahkan dengan contoh sehingga confirm oh ini dia benar ngerti gitu kan. Yang ketiga, soal ujian itu hanya 5 dan 6 saja. Dan salah satu boleh jadi ada studi kasusnya. Nah, untuk kalian selesai UTS nanti karena pemerintah kayaknya sudah membuka lebih longgar, kita merencanakan akan learning visit, akan kuliah kunjungan mungkin ke salah satu kementerian ataupun kantor pemerintah yang terkait dengan kebijakan ekspor dan impor. Karena kita akan membahas ekspor impor setelah kita bahas strategi pemasaran secara general nanti ke arah ekspor impor untuk pemasaran internasional sebenarnya arahnya itu. Untuk kita tahu bagaimana positioning Indonesia dalam ekspor dan impor, saya sedang mengakses dulu seringkali mahasiswa kelas-kelas yang mata kuliah terkait baik ekonomi maupun mata kuliah yang terkait dengan ini waktu itu produksi saya bawa ke BPS ya, Badan Pusat Statistik itu di Pasar Baru, kantor pusatnya. Kebenaran kepala BPS-nya kawan saya, Pak Cacu Suharyanto, mudah-mudahan masih beliau, kalaupun tidak, anak buahnya juga sudah kenal banyak. Atau kita ke Kementerian Perdagangan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam ekspor maupun impor. Mudah-mudahan mereka sudah bisa menerima kedatangan mahasiswa selepas COVID ini yang tadinya nggak boleh kumpul-kumpul itu tadi. Nah, dan yang paling menggembirakan bagi kalian adalah setiap saya informasikan untuk join di acara webinar, don't miss it, karena itu akan menambah poin reward kalian atas jawaban UTS yang mungkin saja sebagian kurang kurang mantap atau kurang ya komprehensif. Jadi tambahan poin reward itu akan menambah nilai kalian. Itu saja saya kira. Mungkin Kang Indah perlu mengucapkan pantun dari Irian supaya kita bisa mengakhiri ini atau baca. Silakan. Ya, silakan teman-teman apa yang tadi dikatakan Pak Reza, tugas atau yang lain-lainnya tolong diperhatikan untuk mengakhiri. Saya akan pantun tadi burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Thank you very much for your attention. Daun sirih, daun kayu. Terima kasih. Thank you.
Untuk Sayonara. rekaman Sampai bisa jumpa. di-share di grup nanti rekamannya ya. Iya. Jaga kesehatan dan jaga pergaulan.